Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya ya, Agen of Gold Cabang Depok. Saya harap hari ini sahabat emas semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan hati yang bahagia, keluarga yang bahagia, rezeki yang barokah. Amin. Baik sahabat, pada kesempatan ini saya ingin sharing sedikit mengenai manfaat emas. Ada banyak sekali manfaat emas, tapi di sini saya hanya ingin sharing sedikit saja, dan saya harap ini akan bermanfaat. Cek sampai akhir ya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu nih fenomena yang ada di masyarakat saat ini. Banyak sekali yang miskin mendadak ketika terjadi resesi. Yang kedua, sangat mudah menjual emas ketika terjadi kebutuhan yang mendesak. Ketiga, gaji naik, tapi masih banyak kebutuhan yang tidak tercukupi. Kemudian, yang keempat, salah dalam menentukan aset. Misal dalam menjual tanah, menjual rumah, kita salah menetapkan harga, terlalu rendah. Kemudian yang kelima, asetnya tidak meningkat, bahkan menurun. Nah, itu fenomena yang terjadi. Kemudian bagaimana dengan manfaat emas? Manfaat emas itu ada 14. Yang pertama, safe haven. Kedua, harga cenderung naik. 3, zero inflation. 4, tabungan atau aset terbaik. Hakim yang adil. Keberkahan emas, hukum perdata emas, multiple use, bisa diwariskan, mengontrol sifat konsumtif, pinjaman cerdas, terjauhi dari riba, wakaf produktif, universal currency. Nah, banyak ya, ada 14, tapi di sini saya hanya akan membahas beberapa saja. Manfaat emas yang pertama yang akan kita bahas adalah safe haven. Safe haven atau pengaman nilai atau zero inflation. Safe haven adalah aset investasi yang mempunyai tingkat risiko rendah ketika terjadi perekonomian global yang tidak menentu atau ada gejolak geopolitik. Nah, ketika terjadi masalah geopolitik di dunia, persaingan ekonomi global, di sini masyarakat akan mencari investasi yang lebih aman, yaitu dengan emas. Baik, ini ada tabel mengenai manfaat emas sebagai safe haven. Pada tahun 1990 kita punya uang 50 juta nih. Nah, pada tahun itu jika uang yang kita miliki, kita belikan emas, kita akan mendapatkan sebanyak 2.174 gram emas. Karena harga emas waktu itu masih 23.000 per gram. Harga premium waktu itu masih Rp550 per liter. Nah, kemudian untuk uang 50 juta tadi, jika dibelikan premium, kita akan mendapatkan 90.909 liter. Kemudian pada tahun 1998, di sini kita terjadi krisis moneter. Harga emas naik menjadi 140.000 per gram dan harga premium juga naik menjadi 1.200 per liter. Nah, jika kita tadi punya emas sebanyak 2.174 gram dan kita belikan ke dalam premium, kita akan mendapatkan 253.623 liter. Sedangkan uang 50 jutanya, jika tetap dalam bentuk uang, kita hanya akan mendapatkan 41.667 liter. Kemudian pada tahun yang sama juga, tahun 98, harga emas naik lagi nih, menjadi 250.000 per gram. Harga bensin tetap ya. Nah, jika emas waktu itu kita belikan premium, kita akan mendapatkan
452.899 liter. Sedangkan yang 50 juta kita masih mendapatkan 41.667 liter. Tahun 2019 harga emas naik menjadi 750.000 per gram. Harga bensin juga naik menjadi 4.500 per liter. Nah, jika saat itu kita punya emas sebanyak 2.174 gram dan kita belikan premium, kita bisa mendapatkan 362.319 liter. Sedangkan jika hanya 50 jutanya kita simpan dalam bentuk uang saja dan kita belikan premium, kita mendapatkan 11.111 liter. Jauh ya. Kemudian tahun 2020 juga harga emas naik lagi saat ini terjadi pandemi COVID-19. Harga emas naik. Kemudian harga bensin juga saat ini Rp6.450. Nah, jika saat ini kita punya uang 50 juta, kita belikan premium, kita dapat 7.752 liter. Sedangkan emas yang tadi 2.174 gram, jika kita belikan premium, kita akan mendapatkan 353.893 liter. Ya, dari sini kita sudah bisa melihat bahwa jika kita menyimpan uang 50 juta ini dalam bentuk emas, nilainya naik ya. Sedangkan disimpan dalam bentuk uang saja, nilainya berkurang. Nah, maka simpanlah emas, maka apapun perubahan yang terjadi, kita akan merasa tenang karena nilainya terjaga, bahkan cenderung naiknya. Ini kata Mr. Go. Kemudian manfaat yang lain, emas juga sebagai multiple use. Nah, multiple use itu artinya kita punya satu emas dan kita bisa manfaatkan berkali-kali. Orang yang memiliki emas pasti punya uang. Orang yang memiliki uang belum tentu punya emas. Nah, di sini ada contoh ya. Tahun 2007 kita punya uang nih 10 juta. Kita punya emas 50 gram yang nilainya 10 juta. Ketika kita memiliki kebutuhan, kita gadaikan emas kita ke Pegadaian Syariah. Nah, karena saya di sini agen IOA Gold, maka di sini Pegadaian Syariahnya di IOA Club. Nah, jika pada tahun 2010 kita membutuhkan dana sebesar 16 juta untuk biaya masuk sekolah anak, kita bisa gadaikan emas kita. Yang tadi tahun 2007 nilainya 10 juta. Tahun 2010 nilainya udah naik menjadi 20 juta. Emas ini bisa kita gadaikan dan anak kita bisa masuk sekolah. Kemudian kita bisa tebus lagi. Dan dana gadai tadi. Emasnya kita jadi milik kita kembali. Kemudian tahun 2013 kita butuh modal nih untuk bisnis. Nah, kita punya emas 50 gram. Emas kita nilainya sudah naik lagi. Jadi 26,2 juta. Kita gadaikan, kita bisa punya bisnis. Kita tebus emasnya jadi milik kita lagi. Kemudian tahun 2016, saya butuh kendaraan baru, saya butuh motor baru. Nah, kita gadaikan lagi emas kita yang saat itu nilainya sudah naik kembali menjadi 29,4 juta. Kita beli motornya, kita kemudian ada dana, kita tebus lagi gadainya. Kemudian emasnya jadi milik kita lagi. Nah, pada tahun 2020 emas kita nilainya sudah lebih tinggi lagi, menjadi 50 juta. Saat itu kita ingin daftar haji. Kita gadaikan emas kita daftarkan haji. Nah, kita tebus lagi, emasnya jadi milik kita lagi. Nah, emas ini
ke depan juga nilainya akan cenderung naik. Ya. Bagaimana kalau kita jual? Kalau kita jual emasnya, misal kita tahun 2007 punya 50 gram emas, kemudian tahun 2010 anak kita mau masuk SMA, kita jual nih emasnya. Kita anak kita masuk sekolah, kemudian kita jual emasnya 20 juta. Kita masih untung ya 4 juta. Masih ada lebihan 4 juta. Kemudian tahun 2013 kita butuh modal. Emas kita tidak bisa kita gunakan lagi karena emasnya sudah terlepas. Dan saat itu ketika kita ingin beli emas pun harganya sudah berubah. Sudah lebih tinggi lagi. Jadi sebaiknya emas kalau mau kita gunakan sebaiknya digadai saja. Karena harga emas cenderung naik. Baik, ini ada grafik emas, harga emas yang cenderung naik 5 tahun terakhir, tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Di sini kita lihat ada grafik yang terlihat naik turun. Tapi jika kita tarik garis lurus, dia naik. Dan jika pun turun, nilainya tidak mencapai titik yang terendah sebelumnya. Artinya, harga emas jika disimpan dalam waktu yang cukup lama, dia harganya cenderung naik. Jadi kita membeli emas tidak untuk dijual untuk hari ini ya, tapi tentukan mimpi kita apa. Targetnya untuk apa? Kita menabung emas. Nah, di sini ada ini lagi catatan harga emas tahun 92 itu Rp23.050 per gram. Kemudian tahun 98 naik menjadi Rp250.000 per gram. Sampai saat ini harga emas tidak pernah menyentuh angka yang sama ke dalam harga yang ada di tabel ini ya. Nah, di masa krisis harga-harga emas naik berkali lipat dengan cepat. Tahun 2020, ini bulan Januari 776.500, bulan Agustus menjadi 1.036.000. Ya, harganya cenderung naik. Kemudian, kapan sih waktu yang paling baik untuk membeli emas? Saat harga naik atau saat harga turun? Sebaiknya kita membeli emas itu saat kita punya uangnya. Karena pada saat harga turun, kita tidak punya uang, kita tidak bisa membelinya. Dan kita tidak bisa menebak besok harga akan turun lagi atau harga akan naik lagi. Dan ketika harga terus naik, kita sudah terlambat. Ternyata harga emas sudah semakin tinggi. Jadi sebaiknya, jika saat ini ada uang, segera konversikan uang Anda ke dalam emas. Karena emas memiliki nilai zero inflation. Apa itu? Inflasi. Kita sering dengar ya, apa itu istilah inflasi. Nah, inflasi adalah pencurian uang Anda secara legal. Jumlah uang Anda tidak berkurang, namun kemampuan daya belinya yang berkurang. Semua kerja keras Anda dengan entengnya akan diambil oleh orang yang bermain di balik sistem ekonomi dunia. Nah, di sini ada gambaran. Tahun 2000, kita membawa uang 100.000 untuk belanja. Kita masih bisa banyak barang. Masih bisa dapat banyak barang. Tahun 2008, 100.000, berapa banyak yang bisa kita beli? Sudah berkurang. Tahun 2016, berapa banyak barang yang kita bisa beli dengan 100.000? Kita pahami bersama, ini berkurang ya. Artinya daya belinya berkurang. Uangnya tidak berubah, sama-sama 100.000, tapi daya belinya yang berkurang. Itu inflasi. Kemudian emas dikatakan zero inflation.
Ketika zaman Rasulullah, 1 dinar bisa dibelikan seekor kambing yang gemuk. Hari ini, 1 dinar itu 4,25 gram. Hari ini, 4,25 juta itu kita bisa dapatkan kambing yang sangat baik. Bagaimana dengan uang zaman dulu dengan zaman sekarang? Kita bandingkan. Tidak bertahan seperti emas ya nilainya. Kemudian, bagaimana dengan haji dan umrah? Jika kita menggunakan emas untuk biaya haji dan umrah. Nah, di sini ada tampil konversi ONH dengan harga emas. Ini dari milik Pegadaian ya. Tampil milik Pegadaian. Tahun 2005 biaya ONH itu 23.500.000. Kemudian harga rata-rata emas saat itu 135.000 per gram. Jika dikonversikan ke dalam emas, kita harus punya emas sebanyak 174 gram untuk bisa daftar ONH. Kemudian tahun 2008 ya, tahun 2008 itu menjadi 32 juta. Harga emas naik 270.000 per gram. Emasnya 119 gram. Turun ya. Kemudian tahun 2013 biaya ONH itu 33.800.000. Harga emas sudah 500.000 per gram. Berapa yang kita butuhkan? Emas yang kita butuhkan untuk biaya ONH 68 gram emas. Nah, bagaimana dengan biaya ONH tahun 2020? Harganya yaitu 35 jutaan. Nah, harga emas bulan Agustus itu mencapai 1.036.000 per gram. Berapa yang kita butuhkan? Kita hanya membutuhkan 34 gram emas. Jika kita punya 174 gram, dulu tahun 2005 kita bisa berangkat sendiri. Tapi 2020 kita bisa berlima. Ya, dari sini kita sudah bisa melihat, oh ya, berarti kalau misalnya kita mau daftar haji, sebaiknya kita nabung emas saja. Ya. Nah, kemudian dari situ kita bisa melihat bahwa emas adalah tabungan atau aset yang terbaik. Nah, jika ingin menabung untuk masa depan, maka sebaiknya kita menggunakan emas. Targetkan apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan untuk haji, untuk bisnis, untuk rumah, mahar, dan biaya kuliah. Sebaiknya kita menabung dalam bentuk emas. Karena kita tahu emas zero inflation dan nilainya cenderung naik. Baik sahabat, ini ada quote ya dari Mr. Gold. Orang yang memiliki emas, dia punya uang. Tapi orang yang punya uang belum tentu punya emas. Emas adalah uang yang sesungguhnya. Nah, baik. Terima kasih sahabat emas. Itu tadi sedikit sharing dari saya mengenai manfaat emas. Semoga bermanfaat dan semoga sahabat emas semua sudah mulai berinvestasi dengan emas. Karena kita membeli emas hari ini sama dengan membeli masa depan dengan harga hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.